Jadi kalau kreator AI itu kan sebenarnya punya pola kerja yang berbeda-beda. Tapi kalau saya nyebutnya AI itu adalah one man army. Jadi kalau kita bandingkan produksi konten yang biasanya kita sebutlah TVC, divisi, itu kan melibatkan mungkin 20 sampai 50 orang sekali produksi untuk video yang durasinya 1 atau 2 menit. Sedangkan dengan AI, itu kita cuman sendirian aja bisa. Tapi sebenarnya apa yang membuat konten-konten deepfake ini masih aja ada yang percaya, Bro? Pelaku kejahatan itu akan terus berkreasi. Dan kreasi mereka itu sekarang menjadi dimudahkan dengan menggunakan yang namanya AI. Tapi kan berpulang kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga diri supaya tidak menjadi korban-korban seperti itu. Artinya kita perlu meragukan dulu kebenarannya sampai terbukti sebaliknya. Nah, problemnya masyarakat kita kan belum seluruhnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karena AI begitu, ini sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu siapa ya? Jadi lebih ke layering sih. Yang pertama tetap kreator, yang kedua platform, kemudian yang ketiga adalah pemilik LLM itu sendiri. Oke, ya sebenarnya karena nggak bisa dipersalahkan pada salah satu pihak aja ya, semua harus turut bertanggung jawab. Iya, ya. berkaitan soalnya. Berkaitan semuanya, oke. Apakah Indonesia sendiri sudah memiliki pondasi regulasi yang cukup untuk mengatur AI sih? Memang sih tidak seperti di Eropa. Kalau Eropa kan sudah punya namanya undang-undang AI ya. Kita sendiri kan yang sudah punya undang-undang PDP, yang kita sama-sama menunggu tahun ini supaya segera keluar yang namanya PDP supaya nanti itu bisa dipedomani oleh seluruh insan di Indonesia terkait dengan pengolahan data pribadi. Sobat Tempo semuanya, perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan lompatan peradaban dalam cara manusia memproduksi dan memaknai suatu informasi. AI telah mengubah secara fundamental ekosistem konten mulai dari tahap ide, produksi, sampai distribusi hingga konsumsi. Nah, kehadiran AI membawa dampak baik maupun buruk sekaligus nih. Di Indonesia sendiri, penggunaan AI dalam memproduksi suatu konten berkembang sangat pesat, namun hingga kini belum terdapat kerangka regulasi yang komprehensif dan spesifik yang mengatur soal batasan, transparansi, dan tanggung jawab dalam dunia konten. Lalu bagaimanakah AI seharusnya diposisikan dalam industri konten dan seperti apa batas etika dan tanggung jawab dalam pembuatan konten di era kecerdasan buatan atau AI? Kita akan membahasnya bersama para narasumber saya yang super istimewa hari ini. Hadir langsung di studio TV Tempo. Yang pertama ada Mas Banggit Nuvola, kreator konten AI. Halo Mas Banggit. Halo Mbak Jan. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Masih kuat. Untungnya masih kuat. Oke, baik. Dan di sebelahnya ada Profesor Yudo Giri Sucahyo, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Halo Prof. Halo Mbak Cian. Berjumpa Terima lagi. Terima kasih sudah diundang lagi. Senang jumpa lagi. Happy kita ya, Prof Ya, Yudo hadir lagi harus. ya. Oke Prof, ini dan Prof Yudo dan juga Mas Banggit, kita masih ngomongin soal AI, tentu saja ini sama pakar-pakarnya langsung gitu ya. Tapi saya akan ke Prof Yudo terlebih dahulu. Prof Yudo, secara teknis sebetulnya bagaimana sih AI generatif ini mampu meniru pola kreativitas manusia? Oke, jadi kalau secara teknologi, AI ini sebenarnya juga bukan terminologi baru. Dulu saya zaman S1 juga sudah belajar AI, meskipun pohon ilmunya belum seluas dan selebar sekarang. Nah, tapi kalau dulu kita pakai Google, itu AI juga, searching engine, kan kita memasukkan sebuah keyword, kalau kemudian diberikan sekian banyak link untuk kita perdalam lagi, kunjungin satu persatu. Nah, tapi kita masuk ke era yang namanya generative AI, di mana dia dari database yang begitu besar, mengumpulkan data dari berbagai konten yang ada di internet, sehingga dia bisa belajar pola. Oh, kalau orang mengucapkan selamat ulang tahun tuh kalimatnya kayak begini. Oh, kalau mengucapkan turut berduka cita tuh kalimatnya begini. Sehingga dari situ dia punya kemampuan untuk mengenerate konten, bahwa biasanya kalau misalkan kita memasukkan prompt, lalu kemudian dari database yang ada dengan teknologi algoritma mereka menghasilkan konten. Oke, begitu. Tapi kalau ditanya nih, Ya. Prof, sebetulnya ya, apakah AI ini benar-benar mampu kreatif sebagaimana manusia pada umumnya gitu? Ya, sebenarnya sih dia definisi kreatifnya itu hanya karena dia bisa menggabung-gabungkan, sekaligus dia bisa memprediksi. Jadi dari satu hal ini biasanya kalau orang bicara A B itu biasanya berikutnya ngomong C. Nah, jadi C-nya itu adalah merupakan pola kreativitas dari mesin mereka atau dari program mereka. Tapi ada juga titik negatifnya. Biasanya kalau orang ngomong A B itu biasanya terus C, padahal yang kita mau itu D. Nah, jadinya apa? Halusinasi kan dia.
Ini bias yang kita biasa pelajari. Jadi artinya akhirnya ini ke dalam urusan akademik pun saya juga akhirnya memperlakukannya secara berbeda. Kalau dulu ketika saya berusaha belajar dari konten literatur yang ada, saya pakai searching engine, lalu kemudian saya kunjungin satu persatu, biasanya langsung dapat materi-materinya dan memang orang mengatakan itu karena langsung dari materi sumbernya. Nah, tapi kalau yang ini kan enggak. Kita kan disajikan konten yang dihasilkan oleh dia. Jadi pada akhirnya ketika lalu kemudian saya mendapatkan hasil dari generatif AI, saya perlu cek dulu. Kalau A, B, C ini kan dia biasanya ngasih linknya kan, gini. Jadi linknya ini saya klik satu persatu, apa iya dia ngomong itu. Nah kenyataannya saat ini ya mesinnya itu ada beberapa kali dia berhalusinasi tadi. Jadi ada kebiasaan sehingga dia memprediksi itu C padahal sebenarnya yang saya inginkan D. Nah kalau C-nya saya tulis, akhirnya kan jadi ada isu soal otentisitas di situ kan, otentikan sama isu plagiarisme dan sebagainya. Jadi pada akhirnya ya sebagai akademisi kita perlu ngecek satu persatu dulu kebenaran dari ungkapan itu, apa iya dia memang bicara demikian. Oke, nah tapi Prof, kalau persoalannya tadi adalah tidak sesuai dengan kehendak begitu ya. Nah semakin banyak data informasi yang dihimpun oleh AI-nya itu, berarti semakin kecil kemungkinan untuk terjadi halusinasi dong? Bisa, jadi kalau dia semakin cerdas nanti, atau taruhlah orang seperti saya yang biasanya kalau habis AB maunya D, itu semakin banyak menuliskan konten, lama-lama ya dia bisa selain habis AB kalau lalu C, dia bisa menghasilkan habis AB terus D. Tinggal saya memilih kan selanjutnya apakah C atau D. Berarti bisa dibilang AI tetap bisa kreatif? Bisa semakin cerdas. Gitu kan. Semakin cerdas ya bahasanya ya. Tergantung dari datanya sekali lagi, karena kecerdasan buatan tanpa data itu jadinya kebalikannya, kebodohan alami gitu kan. Jadi yang kuatnya dia di data. Iya, kekuatan di data ya Prof ya. Oke, Prof, sebetulnya seberapa besar dampak AI ini terhadap struktur industri kreatif tapi dalam jangka yang panjang ya? Ya, sekarang kalau kita lihat di media sosial akhir-akhir ini ada beberapa konten yang kualitasnya itu udah mirip kayak kualitas Hollywood gitu kan. Jadi artinya cuman kan kalau kita lihat sekali lagi kembali bahwa dia kan melihat kepada database film-film atau video-video yang ada. Jadi tetap kalau konten-konten yang sifatnya orisinal, nanti kalau kita semata-mata menggantungkan ke AI, hasilnya tuh ya sebenarnya berbagai kumpulan fragmen-fragmen dengan aktor dan aktris yang berbeda. Tetapi kalau kita melihatnya itu ya, oh memang database-nya kayak gitu. Jadi taruhlah memang pola berantemnya superhero ini ya memang begitu gitu kan. Jadi tinggal pertanyaannya kalau lalu kemudian ada pendekar silat di sini lalu kemudian pakai gaya superhero kan jadi agak awkward gitu. Tapi bisa dilakukan oleh AI gitu. Agak maksa sih agak tapi maksa. Ya, kalau itu ya. Oke, tapi balik lagi basisnya adalah data yang berhasil dihimpun oleh AI-nya tersebut. Oke, saya ke Mas Bangkit lagi dulu ya. Mas Bangkit, dalam praktik sehari-hari sejauh mana sih AI ini bisa mengubah cara Mas Bangkit memproduksi konten-konten di media sosial macam-macam yang Mas Bangkit punya? Ya, jadi kalau kreator AI itu kan sebenarnya punya pola kerja yang berbeda-beda. Tapi kalau saya nyebutnya AI itu adalah one man army. Jadi kalau kita bandingkan produksi konten yang biasanya kita sebutlah TVC, divisi, itu kan melibatkan mungkin 20-50 orang sekali produksi untuk video yang durasinya 1 atau 2 menit. Sedangkan dengan AI, itu kita cuman sendirian aja bisa. Jadi one man army dari pre-production, production, sampai post-production itu bisa dilakukan sendiri. Jadi dari pre-production, dari ideation, kita bisa manfaatkan AI. Jadi kita tinggal pancing-pancing aja AI menggunakan prompt-prompt sederhana, nanti dia akan kasih beberapa opsi yang bisa kita pilih, tapi tentu tetap approval-nya di kita. Jadi kita lebih kayak punya asisten gitu. Kita kayak punya teman intern atau personal assistant yang ngasih kita feeding yang lebih lengkap. Kita cuma kasih mereka komen, kemudian kita approve. Kemudian di production apalagi, di production itu kan sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh Prof Yudo, itu kan semuanya udah bisa kita buat. Bahkan ada yang selain menggunakan image, kita juga bisa produksi video, musik, bahkan sekarang ada AI yang bisa produksi langsung, namanya multimodal. Jadi kita langsung pakai prompt, ya udah keluar gambarnya, udah keluar videonya, selagu-lagunya sampai multi shot. Jadi udah dengan 1 kalimat, 2 kalimat, kita bisa bikin video itu 15-20 detik sampai setengah menit. Bahkan sampai ada dialognya loh, sampai ada dialognya. Sempat lihat beberapa video itu kita sebutnya multimodal, dan itu sebenarnya cukup kontroversi juga, tapi kalau kita lihat
ini sebagai apa ya landasan di masa depan itu bakal apa ya kontribusinya kuat banget buat perkembangan AI di masa depan. Oke, asal dilihat dari sudut pandang yang positif ya, balik Tentunya, lagi punya etika. pastinya. Oke, nah kalau Mas Bangkit sendiri nih dalam produksi konten AI ini posisinya ngebantu di part yang mana nih? Di produksinya atau Penggunaan AI-nya? Iya, semuanya nih dari Nah, end itu to end gitu. sebenarnya beda-beda juga tiap konten kreator. Cuman kalau saya itu di semua lini pre-production, produksi sampai post-production itu saya gunakan semua. Yang saya bedakan adalah proporsinya. Jadi justru ketika pre-production atau ideation, itu proporsinya itu malah human tuh 80%. Jadi kita harus, ya istilahnya tetap nyari sendiri. Karena kalau kita tanya ke AI, sebenarnya ide yang disampaikan AI ke kita itu adalah ide yang sudah dia sampaikan juga ke user-user yang lain. Jadi misal nih kita let's say ChatGPT yang udah general atau Gemini gitu. Kita tanya ide bikinin video yang sedih dong yang bisa dapetin 10.000 views misal. Dia akan lempar ide itu nggak cuma ke saya, mungkin ke Prof Yudo, mungkin ke user yang lain, puluhan user yang lain gitu. Jadi di situ kita tetap butuh yang namanya ide kita, kreativitas kita 80%. Kemudian 20%-nya baru kita lempar ke AI untuk ngasih dia alternatifnya apa nih atau plot twist-nya apa nih gitu kan. Kemudian di produksi itu malah justru yang 80% di AI. Saya cuma 20% aja. Ya cuma prompting, nyusun prompting, kemudian di produksi itu 80%-nya dilakukan oleh AI. Karena di situ kita bikin gambar itu AI, kemudian kita bikin motion video itu AI. Bahkan visual effect sekarang juga bisa ya agak mirip visual effect itu pakai AI juga. Kemudian di finishing itu juga 80% human. Karena di finishing itu udah berkaitan dengan taste kita, dengan selera dan juga gimana sih hasil akhir kita yang mau kita wujudkan itu seperti apa. Makanya di finishing, di post production itu tetap 80%-nya di human. Karena di situ butuh ya sentuhan manusia supaya ketika orang nonton itu nggak awkward tadi, nggak aneh tadi. Jadi biar tetap ini pakai AI cuman masih bisa dinikmatin kok gitu, nggak yang aneh gitu. Jadi kayak gitu, lebih ke proporsi aja sih. Iya, jadi persoalannya memang beradaptasi aja dengan tools-tools baru ini begitu ya. Tapi Betul. bukannya kalau AI ini ya Mas, apa lebih ke customize personal ya? Kan biasanya ada tuh beberapa AI yang karena kita sering bertanya sama dia, jadinya dia memahami nih kita tuh sebenarnya karakternya Betul. begini, kebiasaannya begini, itu berbeda sama yang tadi ideation awal yang generalnya disamakan ke beberapa user. Gini, jadi kalau sebenarnya AI itu sendiri bisa kita kasih yang namanya instruction di setiap prompt yang kita sampaikan. Jadi kalau kita bicara teknis ya, itu kan sebenarnya setiap komen yang kita kasih itu bisa dibikin folder. Nah, misal kita punya 5 folder, itu bisa dikasih komen masing-masing. Kayak folder A, kita bikin dia itu melupakan setiap memori yang udah kita pernah kasih sebelumnya. Itu bisa. Jadi dia fresh terus idenya. Kemudian yang folder B, kita minta dia mengingat prompt-prompt yang udah kita sampaikan. Jadi kita tinggal kasih dia itu tipis-tipis aja kodenya karena dia udah tahu harapan kita tuh kayak apa, style visualnya seperti apa, kemudian artis inspirasi kita siapa. Di situ bisa kita kasih komen di folder yang B. Kemudian ada folder C, kita jadikan admin sosmed misal. Kemudian folder D, kita jadikan dia financial advisor misal. Itu bisa. Jadi dalam satu program, satu AI, kita bisa punya beberapa personal assistant itu tadi. Jadi sebenarnya itu gimana kita ngaturnya aja. Betul, sih ya. iya. Oke. Nah, kalau buat Mas Bangkit sendiri dalam pembuatan konten begitu ya, kehadiran AI ini sebenarnya ada di posisi meningkatkan kreativitas, meningkatkan kualitas kreativitas aja. Meningkatkan kualitas kreativitas atau hanya mempercepat di dalam pembuatan kontennya? Atau Kalau keduanya bicara kreativitas beririsan? ya, jadi kreativitas itu kan sebenarnya ya kita bisa bilang seni ya. Seni itu kan bagian dari manusia sebenarnya. Jadi kalau dibilang meningkatkan, iya tapi porsinya nggak yang dominan. Jadi mungkin lebih ke kalau kita mengalami creators block, kita lagi buntu idenya, kita bisa jadikan AI ini partner untuk diskusi aja. Oke. Misal Asisten tadi ya? Betul. Jadi kita ajak dia untuk diskusi, dia kasih feedback, lagi-lagi yang memutuskan kita mau lanjutkan nggak feedback dari si AI ini, lebih ke situ. Cuman kalau untuk kreativitas itu sebenarnya masih dominan, tetap membutuhkan human secara natural aja. Oke. Tuh berarti kalau menggunakan AI memang jangan mentah-mentah juga sih ya, Mas Betul, Bangkit ya. betul Tetap melibatkan
pola pikir kita, kreativitas kita, supaya nggak mentah-mentah itu tadi. Oke, diriku ke Prof. Yudo lagi. Prof. Yudo, kalau ngomongin teknologi deepfake dan juga sintetik media, itu gimana sih cara kerjanya sebetulnya? Ya, kalau deepfake sebenarnya kan namanya juga apa sih, kepalsuan yang mendalam gitu kan. Deepfake. Iya lagi, deepfake. Jadi artinya simpel aja, kalau orang misalkan taruhlah sudah tahu wajah saya dan wajah kita kan ya, karena kita di media ya tentu saja mudah didapat. Kalau orang sudah tahu suara kita, maka dia akan bisa menirukan kita. Entah itu menirukan wajah atau itu sampai kepada menirukan suara. Nah, itulah deepfake. Nah, problemnya kan begini, ketika lalu kemudian beberapa akun, misalkan taruhlah kita pakai online banking kan rata-rata udah mereka sebagian udah pakai biometrik kan, FA dan segala macam. Jadi ketika itu pun juga sebenarnya bisa apa istilahnya diakali dengan menggunakan deepfake juga. Jadi sudah mulai ada serangan-serangan cyber yang menggunakan deepfake, dia menginjak ke gadget kita untuk kemudian nanti seakan-akan deepfake itulah yang login, padahal bukan saya. Makanya kan biasanya ada teknologinya namanya liveness detection gitu kan. Jadi untuk melihat bahwa memang kita suruh geser kiri, geser kanan, goyang ini segala macam, itu kan liveness detection di situ. Jadi ya sama aja di konten media sosial juga begitu. Video ataupun audio akhirnya juga bisa di-deepfake-kan juga. Seakan-akan saya yang bicara, kita bisa lihat tiba-tiba presiden kita fasih berbahasa Cina dan segala macam, itu kan deepfake semua itu kan sebenarnya. Oke, rumit tapi ya sudah terjadi ya. Ya, kemajuan teknologi di sana. Tinggal bagaimana kita secara cerdas bisa membedakan mana konten yang asli dan mana konten yang palsu gitu kan. Tapi sebenarnya apa yang membuat konten-konten deepfake ini masih aja ada yang percaya, Prof? Ya, artinya kalau dari situ tinggal sebenarnya berpulang kepada literasi digital kita. Sama aja dulu mama minta pulsa juga ada juga korbannya. Dulu yang namanya scam yang mengaku saya Dimbaba Dimbubu, putra kerajaan dari sebuah negara di Indonesia yang berusaha lalu kemudian mengajak kita untuk money laundering segala macam, itu kan ada juga korbannya. Jadi yang begini-begini mah yang pelaku kejahatan itu akan terus berkreasi. Dan kreasi mereka itu sekarang menjadi dimudahkan dengan menggunakan yang namanya AI. Tapi kan berpulang kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga diri supaya tidak menjadi korban-korban seperti itu. Jadi artinya kalau ada deepfake ya kita tinggal cek dan recheck aja. Yang sering saya lakukan ya kalau misalkan ada konten sepertinya kok kayaknya benar gitu kan, padahal itu dibuat dengan sebegitu canggihnya oleh AI, saya tinggal cek aja di media mainstream. Salah satunya kunjungi tempo.co misalkan, untuk kemudian ngecek apakah memang berita tentang itu ada. Jadi ya artinya kita perlu meragukan dulu kebenarannya sampai terbukti sebaliknya. Nah, problemnya masyarakat kita kan belum seluruhnya seperti itu. Nah, itu dia tantangannya. Kayak mengedepankan keraguan-raguan tadi aja belum sampai situ. Kadang-kali kayak udah langsung percaya duluan begitu ya. Itu PR-nya memang. Nah, Prof, kemudian saya ke Mas Bangkit lagi dulu deh kalau gitu. Mas Bangkit, menurut Mas Bangkit sendiri kehadiran AI ini membuat standar skill kreator tuh berubah atau gimana? Kalau saya bisa sampaikan, kalau berubah secara total tentu saja tidak. Jadi AI itu kan kalau saya bilang lebih ke edit value seorang kreator. Jadi tadinya yang dia itu ambil gambar secara konvensional, menggunakan tools-tools yang konvensional dan juga terbatas di situ terbatas dana gitu. Karena kan untuk alat-alat syuting tuh bisa dibilang mahal banget. Tapi dengan AI bahkan kita bisa menentukan kita mau pakai kamera apa, kita mau pakai lensa apa, kita mau pakai lighting apa. Itu tinggal kita kasih di prompt, itu udah hasilnya mirip seperti aslinya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke edit value aja. Jadi kalau ketika seorang content creator, ketika dia mau dan mampu untuk memahami dan beradaptasi dengan AI, itu sebenarnya nilai plus buat dia. Karena dia bisa kasih sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh content creator konvensional yang belum beradaptasi ke AI. Jadi ini kan teknologi baru. Kalau kita menyambutnya dengan baik gitu, kita mau adaptasi, ya kita ngelangkah ke depannya enak karena itu akan jadi bagian dari kita. Tapi once kita menolak itu, kita represif terhadap AI, tentunya ya itu nggak semata-mata hal yang buruk juga. Cuman akan kesulitan ketika nanti AI itu sudah menjadi hal yang berdampingan dengan hidup kita. Jadinya kita adaptasinya tuh terlalu jauh gitu. Tapi kalau kita berjalan bareng pelan-pelan, kita adaptasi apa sih yang baru,
kemudian apa sih yang bisa diambil dan apa sih yang nggak harus diambil. Nah itu nanti kita melangkah ke depannya lebih enak. Cuman kalau untuk tadi kualitas kreator itu tetap dominan, tetap manusia, dan itu mungkin merubah tapi sedikit saja. Jadi kalau kreator yang punya kapabilitas ke AI itu punya added value yang lebih itu daripada yang belum. Mungkin lebih ke situ sih. Oke. Tapi kalau Mas Bangkit sendiri di konten-kontennya juga membubuhkan tanda disclaimer bahwa itu adalah buatan AI? Ini ya, label. Iya, label ya. Label AI itu memang tentunya saya pakai karena itu memang jadi ketentuan di ya beberapa platform sosial media mainstream itu sudah menyediakan dan mewajibkan kalau konten AI itu harus diklik toggle AI-nya supaya yang pertama itu tidak mendecoy informasi ke audiens. Jadi audiens itu tahu oh ini buatan AI. Dia tidak akan merasa ini informasi yang asli gitu karena sudah kita kasih di situ ini buatan AI gitu. Jadi itu sudah ada di Instagram, toggle-nya sudah ada, di TikTok sudah ada, di YouTube sudah ada. Jadi once kita ngeklik toggle itu, ketika ada seseorang yang ya katakanlah iseng-iseng nge-report bahwa ini konten AI, itu masih aman. Karena kita sudah mendisclose, kita sudah mengakui kalau ini emang aku buat pakai AI kok. Aku nggak menganggap ini video asli. Misal kita bikin seseorang karakter yang ngomong gitu. Ini bukan video karakter tersebut yang ngomong kok. Aku udah mendisclose kalau itu adalah AI. Jadi si sosmed ini udah mengakui gitu kalau ini AI dan udah menginformasikan ke audiens. Tinggal gimana audiensnya. Nah, gitu. itu jadi kewajiban bagi konten kreatornya dan memang hak ya untuk audiensnya tahu bahwa disclaimer ini produk yang dibuat dengan AI begitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, Mas Bangkit, di mana batas antara eksplorasi kreatif dan manipulasi? Publik tadi bahasanya manipulasi ya. Manipulasi, ya. Kecerdasan lah ya. Ya. Kecerdasan yang bisa mengeksplor gitu gimana? Jadi sebenarnya perkembangan teknologi itu kan selalu berkembang terus dan kita nggak bisa stop itu. Kalau kita stop ya mungkin kita akan left behind gitu. Nah sebenarnya sama seperti teknologi lain yang sudah ada gitu. Itu tergantung siapa usernya sebenarnya. Jadi kalau kita punya intention negatif, itu tentunya bisa aja menggunakan AI itu untuk misal penggiringan opini negatif atau mungkin pencemaran nama baik gitu. Bisa aja. Tapi kembali lagi kita kan di sini punya yang pertama punya etika, kita punya nilai dan norma gitu. Nah kita harus ambil itu gitu sebagai orang yang memang dia orang baik yang pada umumnya gitu, orang biasa pada umumnya. Kita harus memahami kalau kita tuh punya etika, punya norma, dan yang kedua kita juga hidup di negara hukum. Kita punya landasan-landasan hukum yang tentunya harus kita jalani gitu, harus kita penuhi. Ada mungkin kalau AI secara spesifik mungkin belum. Cuman kalau di Indonesia itu udah ada UU ITE, kalau TV ada UU penyiaran, belum lagi undang-undang hak cipta. Nah di situ harus kita jadikan sebagai koridor berkarya. Jadi kita boleh berkarya, boleh pakai AI, as long as itu kita sesuai dengan koridor yang sudah ada. Lebih ke situ. Sesuai dengan koridor etika dan norma Etika dan patokannya ya. Betul. Oke. Nah ini kayaknya pertanyaan untuk baik Mas Bangkit dan juga Prof Yudo. Ini kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karena AI begitu, ini sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu siapa ya? Prof Yudo dulu barangkali. Ya, tergantung pelanggarannya apa. Jadi mungkin begini, kalau dalam konteks akademik, gitu kan, kami di Universitas Indonesia sudah ada peraturan rektornya untuk ngatur terkait dengan penggunaan AI itu seperti apa. Kepada mahasiswa juga sering saya sampaikan, kalau tadi kan Mas Bangkit cerita bahwa dia memperlakukan teknologi itu sebagai asisten untuk karya kreatif dia. Jadi masih ada human in the loop-nya. Nah, banyak pakar yang mengatakan bahwa kita akan tergantikan oleh AI, tapi kan juga para pakar itu mengatakan bahwa kita itu akan tergantikan oleh orang yang menggunakan AI. Jadi kalau dari sisi kecepatan, tentu saja konten kreator ini ya sama Mas Bangkit bisa nanti kalah cepat karena Mas Bangkit menggunakan AI untuk sebagai asistennya. Tinggal pertanyaannya begini. Kalau saya sampaikan mahasiswa, kalau saya ngasih tugas paper gitu ya, lalu kemudian mereka semata-mata cemplungin ke Gen AI, hasilnya apa, itu disubmit, itu namanya kita tergantikan oleh AI gitu kan. Jadi kita tidak menggunakan AI sebagai asisten kita. Jadi artinya bahwa kalau saya dulu taruhlah harus nyari dulu di Google, dapat literaturnya, sekarang sudah terbantukan dengan Gen AI, tapi tetap saja pada ujungnya mereka itu teknologi itu hanya kita perlakukan sebagai alat bantu kita untuk mencari literaturnya.
Nah, tetapi ujung-ujungnya untuk mengenerate kontennya atau untuk menulis karyanya ya tetap harus ada human in the loop tadi. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang porsinya gitu kan. Kalau kalau tadi Mas Bangkit bicara 80% masih kreativitas dia, ya tentu saja bisa juga diambil sebagai itu adalah hasil karya kreativitas beliau itu kan. Karena kalau tidak pakai tadi 80% ya hasilnya tentu saja tidak seperti itu. Dan sekarang kan lagi tren nih di media sosial, make caricature of me, buatkan karikatur saya based on the everything that you know about me, berdasarkan ya saya pun juga pakai itu ya. Kita ngelihat itu polanya sekarang nih ya, kalau nggak pakai pro macam-macam ya warnanya biru, ada buku-buku, terus kemudian kalau dan sebagainya. Jadi polanya udah mulai kelihatan. Jadi artinya apa? Pada ujungnya nanti kan orang akan tahu signaturenya Mas Bangkit itu seperti apa. Oh, karyanya itu selalu begini, ada polanya gitu kan. Ketika dia menyerahkan ke AI sepenuhnya, tentu saja kan akhirnya bisa jadi seleranya beda sama yang biasanya karya yang didasarkan Mas Bangkit. Jadi tinggal pertanyaannya, ini kan urusan etika gitu kan. Jadi etika kita sebagai konten kreator, etika saya sebagai penulis ilmiah dan segala macam untuk bisa membedakan mana yang hasil murni hasil karya saya, lalu kemudian mana yang merupakan dibantu oleh AI untuk mencari literaturnya. Nah, jadi sudah ada beberapa peraturan-peraturan dari para pengelola jurnal ketika kita memanfaatkan AI itu kita juga perlu menyebutkan. Jadi beberapa penulis ilmiah sudah mulai menyebutkan bahwa saya menggunakan AI untuk memperhalus bahasanya. Karena kan oleh bagaimanapun kan bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita ya, gitu kan. Jadi artinya kita bahasa Indonesia, tentu saja nulisnya tentu saja nggak beda banget sama yang native di sana. Jadi artinya kita bisa membawakan dan itu kita perlu sampaikan gitu kan, bahwa saya menggunakan AI untuk apa dan sebagainya. Dan itu sudah diberlakukan ya kok? Maksudnya banyak yang sudah banyak begitu. Dan pada kenyataannya sehari-hari kan kita sudah pakai AI. Google Map itu AI loh. Jadi begitu menuju dari mana ke mana itu kan baik. Tapi tetap saja kan buat kita yang orang Jakarta gitu kan. Oh, kalau lewat sini nih biasanya macet. Common sense tetap jalan. Oh, ini dia mengarahkan ke kiri tapi kiri itu setahu saya gang itu kan. Dan sebagainya ya. Pada ujungnya kan ya common sense kita sebagai manusia yang harus dikedepankan. Jadi penggunaan teknologi dari dulu kan selalu memicu kan, ketika hadir kalkulator para guru matematika resah nanti kecerdasan berhitungnya berkurang. Ketika hadir komputer ya dikhawatirkan menggantikan mesin ketik. Sekarang ada AI nanti dikhawatirkan menggantikan intelektual kita. Tapi kenyataannya kan berpulang kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Betul ya, perkembangan teknologi memang tidak bisa dibatas-batasi, kita yang mesti beradaptasi. Kalau dari Mas Bangkit sendiri gimana Mas? Kalau ada konten-konten yang ya seperti itulah ya, itu tuh sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau saya karena mungkin lebih banyak ke generatif AI di bidang audiovisual kayak gitu, mungkin yang pertama kalau siapa yang disalahkan kalau ada something gitu, itu sifatnya layering sih Mbak. Jadi yang pertama itu yang disalahkan adalah si kreator, karena kalau nggak ada si kreator itu kan produk itu nggak ada gitu. Dia yang membuat produk itu lahir, yang membuat materi itu muncul, itu adalah si kreator. Jadi harus dilihat si kreator ini intensinya apa. Apakah dia intensinya cuma menghibur atau dia ada niatan-niatan lain selain menghibur dan selain ekspresi diri gitu. Karena kalau menurut saya kalau sepanjang itu ekspresi diri, berarti dia memposisikan diri sebagai seniman. Itu masih nggak ada masalah karena dia punya ekspresi, dia harus mengekspresikan diri dan ekspresi diri itu nggak boleh dibatasin sebenarnya gitu. Nah, tapi lagi-lagi kita punya koridor tadi ya. Kemudian yang kedua, kalau kita udah lihat kreatornya, kita lihat platformnya siapa atau platformnya apa. Dia bikin itu di mana sih? Oh, ternyata di Higgsfield misalnya. Oh, ternyata di Gemini. Oh, ternyata di ChatGPT. Itu harus dilihat. Platform itu ada restriction buat promptingnya nggak? Dia merestrik prompt-prompt tertentu nggak? Karena platform itu juga punya peran besar. Jadi ada beberapa platform yang dia memiliki aturan-aturan yang cukup ketat, sehingga kalau kita prompting sesuatu yang itu arahnya melanggar hukum, dia akan menolak prompt itu. Gitu. Nah, itu layer keduanya. Layer ketiga yang lebih dalam adalah pembuat LLM itu sendiri. LLM itu Large Language Model, yaitu program di balik semua AI itu. Nah, LLM itu dia itu menggunakan model apa yang dia data-data yang dia pakai itu dari mana gitu. Nah, itu asalnya asal dari semua hasil yang di ujung tadi sebenarnya dari LLM itu. Apakah dia menggunakan data-data yang dia pelajari itu dengan izin atau mencuri. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi lebih ke layering sih. Yang pertama tetap kreator, yang kedua platform,
Kemudian yang ketiga adalah pemilik LLM itu sendiri. Oke, ya sebenarnya karena nggak bisa dipersalahkan pada salah satu pihak aja ya, semua harus turut bertanggung jawab Iya, ya. berkaitan soalnya. Berkaitan semuanya, oke. Nah ini berkaitan juga sama pertanyaan saya selanjutnya, Prof. Secara hukum dan akademik berarti siapa sih yang bisa kita sebut sebagai pemilik karya yang dihasilkan oleh AI itu sendiri? Ya, kembali yang tadi saya sampaikan, kalau sepenuhnya kita menyerahkan kepada AI, secara etika kita nggak bisa klaim itu hasil karya kita. Nah, tapi kalau lalu kemudian hasil dari produk itu memang kita crafting, bahwa AI itu cuma memberikan literatur-literatur untuk kemudian kita tulis sendiri dengan bahasa kita gitu kan. Itu pun juga bisa dibantu oleh AI untuk menghaluskan dan sebagainya, baru kita bisa klaim bahwa sebagian karya itu adalah milik saya. Bahkan kemarin ada juga yang menyampaikan ya sampai naruh AI sebagai salah satu pengarang, tapi kan AI tetap aja bukan subjek ya gitu kan. Jadi artinya sih acknowledgement atau pemberitahuan atau disclaimer bahwa sebagian dibantu AI itu harus kita sampaikan. Dan sejauh mana AI membantu dalam penulisan kita, kan kalau di dunia akademik memang harus benar-benar semuanya transparan dan akuntabel ya gitu kan. Jadi ya semuanya harus jelas di sana, porsi AI-nya sampai di mana, porsi kita sebagai penulis ilmiah sampai di mana. Oke, baik. Ya juga sih, memang mau tak mau ya, nggak bisa claiming kalau kita yang bikin. Itu aja kita dibantu ya. Makanya ada tadi label, apa sih istilahnya, tag? Iya, label, AI label. AI label ya. Kewajiban kita yang itu adalah hak untuk orang lain. Baik, Prof, apakah Indonesia sendiri sudah memiliki pondasi regulasi yang cukup untuk mengatur AI sih? Nah, sejauh ini yang saya pahami, Kementerian Komdigi itu sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penggunaan AI yang bertanggung jawab atau dari sisi etikanya. Konon dalam waktu dekat akan keluar 2 produk baru, satu soal peta jalan pengembangan AI ke depan, yang kedua adalah terkait dengan kode etik lagi gitu kan. Jadi kalau dulu kan hanya surat edaran, dan kita tahu di negara ini kalau surat edaran kan kurang enforcement-nya. Lalu kemudian di sisi lain OJK saya lihat juga sudah mengeluarkan panduan gitu penggunaan AI khususnya di dunia perbankan dan sebagainya. Memang sih tidak seperti di Eropa. Kalau Eropa kan sudah punya namanya undang-undang AI ya. Kita sendiri kan yang sudah punya undang-undang PDP, yang kita sama-sama menunggu tahun ini supaya segera keluar yang namanya PDP, supaya nanti itu bisa dipedomani oleh seluruh insan di Indonesia terkait dengan pengolahan data pribadi. Tapi setidaknya sih adanya aturan tentang kode etik, adanya aturan terkait dengan penggunaan AI yang bertanggung jawab, adanya aturan di Undang-Undang ITE, setidaknya harus bisa menjadi pondasi terkait dengan penegakan penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab di negeri ini. Ada negara-negara lain yang bisa kita jadikan contoh? Ya, kalau di Eropa mereka sudah mengeluarkan yang namanya EU AI Act. Jadi undang-undang terkait AI itu juga baru aja kok, baru 1-2 tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun lalu. Jadi artinya sih memang mereka juga sedang dalam proses untuk penegakan aturan itu. Jadi artinya sih dulu kan juga terkait dengan perlindungan data pribadi kan mereka udah punya GDPR sekian tahun yang lalu kemudian kita punya undang-undang PDP. Jadi kalau menggunakan pola yang sama nih kayak AI, kalau menurut saya ya AI Act baru keluar sekitar 1-2 tahun yang lalu, ya paling nanti kita baru punya undang-undang AI ya 3-4 tahun lagi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah dalam 3 tahun 4 tahun lagi ini kan jangan sampai ada kekosongan regulasi kan. Nah untungnya kan Undang-Undang ITE sedikit banyak masih bisa dipakai, kayak penggunaan kata-kata agen elektronik dan sebagainya. Meskipun tentu saja nanti penerapan AI bisa aja lebih luas dari itu, tapi setidaknya bisa menjadi landasan. Karena bukan apa-apa, ketika ada tindak pelaku kejahatan, kan penegak hukum untuk bisa melakukan penegakan harus berbasis pada aturan. Regulasi. Nah, kalau aturannya tidak ada, terus gimana itu kan? Oke, baik. Nah, dengan segala perkembangan AI yang super duper cepat ini, apakah UI misalnya itu juga punya terobosan tersendiri untuk bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan perkembangan itu? Ya, jadi kalau dari UI sendiri ya, sejak tahun 89 saya masuk ke IT sudah ada mata kuliah Artificial Intelligence, tapi ya ibarat pohon ilmu ya tidak serindang, selebat dan setinggi sekarang gitu kan. Jadi masih AI yang sifatnya sederhana. Mesin dulu kan juga nggak sekuat sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan mesinnya luar biasa dengan kemampuan menyimpan data yang bertera-tera atau berpeta-peta gitu kan. Jadi kalau sekarang kan sudah luar biasa perkembangannya. Akhirnya muncul Gen AI. Akhirnya muncul berbagai
teknologi atau alat bantu yang seperti Mas Bangkit gunakan untuk membantu dia. Kita sendiri sebenarnya sehari-hari kita sudah menggunakan AI. Berkendara dari satu tempat ke tempat lain kita pakai peta penunjuk. Lalu kemudian foto yang kita buat sebelum diunggah kita filter dulu, itu juga AI. Ketika kita berkendara ada etle, itu juga AI. Ketika kita masuk gedung atau taruhlah naik kereta ada pendeteksi wajah, itu AI. Jadi tinggal pertanyaannya bagaimana AI itu masuk dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal pertanyaannya adalah ini semuanya ini siapa yang mengembangkan? Apakah lalu kemudian kita terus-terusan pakai produk luar, lalu karya anak bangsanya di mana? Jadi oleh karena itu ya UI berusaha berkontribusi. Tahun ini kita buka prodi baru di level S1 yang namanya prodi kecerdasan artifisial. Jadi ya ibaratnya nanti akan muncul digital expert, bukan cuma digital user ya, digital expert yang memang mampu untuk meng-create algoritma, sehingga Indonesia itu nggak cuma jadi pasar gitu loh. Jadi kita bukan apa-apa kalau lalu kemudian data atau informasi yang sifatnya sensitif rahasia kita cemplungin ke GNA yang publik tadi, jadi kekayaan intelektual mereka negara lain ya. negara lain gitu kan. Jadi emang harus kita harus punya kemandirian bahwa untuk beberapa data atau informasi yang sifatnya memang sensitif rahasia ya harus kita pakai punya kita sendiri. Nah, dan ini kan tidak harus mulai dari nol juga. Produk yang sifatnya open source kan banyak untuk algoritmanya ya. Kan kalau kita bicara ya kan ada 3 komponen, infrastruktur, data, sama algoritma. Jadi algoritma kita bisa pakai yang taruh open source, kita kembangin dari sana. Data ini yang jangan sampai lalu kemudian data yang sifatnya, kalau publik nggak ada masalah, sok sana sih, cemplungin ke GenAI yang sudah kita kenal nggak ada masalah. Tapi kalau yang sensitif rahasia jangan. Oke, baik. Jadi emang benar-benar supaya kita tuh jadi pelaku begitu ya, bisa dibilang ya, subjek betul, bukan objeknya begitu ya. Tapi gimana Prof caranya supaya masyarakat Indonesia barangkali itu tidak hanya menggunakan aja tapi juga memahami resikonya nih, ini yang perlu didorong. Jadi kalau bicara resiko memang ya mau tidak mau edukasi harus ada. Nah, tinggal pertanyaannya kan dihadapkan dengan besarnya atau banyaknya penduduk kita. Ini cakap-cakap seperti ini termasuk edukasi loh sebenarnya kan. Jadi orang tersadarkan tentang resiko AI, etika ya dan sebagainya. Yang program-program begini yang perlu diperbanyak gitu kan. Jadi beberapa kementerian sih saya lihat juga sudah mulai punya program-program terkait dengan literasi digital. Di sekolah-sekolah juga sudah mulai masuk juga dan sebagainya. Tapi ya tetap saja tidak ada kata cukup untuk bangun Indonesia ini. Jadi memang ya kita harus tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk meningkatkan literasi digital masyarakat kita. Dan jangan lupa tidak bisa dilakukan sendiri ya Prof ya, mesti gotong royong ya semua pihak ya, termasuk kreator konten. Mas Bangkit, kalau Mas Bangkit sendiri melihat si AI ini sendiri tuh sebagai apa? Partner atau kompetitor, atau di momen tertentu beda-beda nih, kadang bisa jadi kompetitor, kadang bisa jadi partner. Kalau saat ini untuk generatif AI itu malah sebagai alat bantu, sebagai partner tadi ya. Karena lagi-lagi generatif AI ini adalah sesuatu yang baru. Bahkan kalau di dunia industri audiovisual itu beberapa production house itu udah punya segmen AI. Jadi kalau mau bikin TVC bisa budgetnya A gitu, bikin divisi budgetnya B, mau yang cepat dan murah berarti divisi AI. Jadi dia itu seperti kita makan makanan gitu. Kita bisa pilih, oh kita mau makanan yang bintang 5 gitu. Atau aku mau yang tradisional tapi di pinggir jalan gitu. Atau aku mau yang cepet yang penting langsung kenyang, berarti mie instan dong. Nah, AI itu seperti mie instan. Kita bisa bikin karya itu cepat, tapi dengan hasil yang tentunya kayak mie instan. Semuanya serba artificial atau sintetik itu tadi. Jadi lebih ke opsi kayak gitu, cuman kalau untuk generatif AI memang itu AI itu sebagai partner. Oke, banyak kan menjadi partner. Betul, ya. Tapi balik lagi kita sama-sama menjaga etika dan juga tadi tujuan utamanya adalah kita sebagai subjek bukan lagi objek, sama-sama majuin Indonesia dengan perkembangan teknologi yang ada. Terima kasih banyak banget kepada Prof Yudo dan juga Mas Bangkit yang sudah join di Cakap-Cakap episode kali ini. Mudah-mudahan diskusinya bermanfaat tadi. Menjadi sosialisasi dan juga edukasi ya Prof ya. Karena emang perkembangannya secepat itu nggak sih? Kita mesti sering-sering membicarakan ini di tengah masyarakat gitu ya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan tentunya saya Decihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye.